Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan yang sehat, penuh semangat, dan teruslah mendengarkan firman Tuhan, supaya ketika firman Tuhan itu hidup dalam kehidupan kita, maka kita akan meyakini bahwa Tuhan selalu berada bersama dengan kita, sehingga ketakutan dan kekhawatiran itu akan hilang dari hidup kita. Amin. Sebelum kita firman Tuhan yang akan kita dengarkan hari ini, yaitu yang terambil dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-22. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, marilah terlebih dulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Matius 13 ayat yang ke-22 dikatakan demikian. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan dan yang dicintai oleh Yesus Kristus, saya yakin setiap kita pasti pernah mengalami kekhawatiran. Dan tidak ada manusia yang pernah hidup tidak memiliki kekhawatiran. Dalam tahap-tahap tertentu, kekhawatiran itu masih bisa ditolerir. Itu masih bisa dikatakan baik. Karena apa? Karena memang kadangkala kita perlu khawatir juga. Maksudnya begini. Ya, satu contoh begini. Misalnya ketika kita sebagai orang tua meninggalkan anak-anak kita yang masih kecil di rumah, kita perlu khawatir kepadanya. Ya, siapa tahu nanti anak kita pegang pisau, nanti tangannya terluka, atau pegang korek api atau mancis, nanti atau bermain lilin atau bermain api, nanti bisa terbakar, rumah juga bisa terbakar. Ya, atau mereka bermain-main di selokan atau bermain-main di parit atau sebagainya, bisa terjatuh dan terluka, bahkan bisa fatal. Saudara-saudara, kita perlu khawatir untuk hal-hal yang seperti itu. Dan kekhawatiran itu juga masih sangat dibutuhkan dalam saat-saat atau tahap-tahap yang tertentu. Sama seperti kalau kita memiliki anak yang bersekolah baik SMA atau berkuliah di daerah atau kota atau kabupaten atau daerah yang jauh dari kita, yang berbeda dari kita. Pasti kita akan khawatir. Oleh karena itu kita akan terus bertelepon. Mungkin 2 hari, 3 hari, atau 1 minggu sekali, atau mungkin 2 minggu sekali paling lama. Kita bertelepon kepada anak kita yang bersekolah jauh di tempat kita, menanyakan kabar mereka, mengingatkan mereka. Itu adalah bentuk kekhawatiran, saya pikir. Dan saudara-saudara, itu yang saya katakan tadi, untuk tahap yang seperti itu, saya pikir kekhawatiran itu masih dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Tetapi yang menjadi persoalan saudara-saudara, yaitu ketika kita hidup dihantui oleh rasa kekhawatiran itu. Dan itu yang menjadi persoalan, itu yang menjadi masalah. Kalau manusia sudah hidup dihantui oleh rasa kekhawatiran, maka itu menjadi persoalan. Dan itu tidak benar. Bagi orang-orang yang percaya, jangan sampai pernah kita hidup dihantui rasa kekhawatiran. Kalau kita hidup dihantui oleh kekhawatiran, berarti kita sudah tidak percaya bahwa Tuhan menjaga kita. Kita sedang tidak percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kita sedang tidak percaya bahwa kita dalam kendali Tuhan. Sadarkah kita saudara-saudara, sebenarnya hidup kita ini Tuhan sedang memperhatikan, Tuhan sedang mengendalikan, dan Tuhan sedang melihat kita, apa yang kita butuhkan, apa yang menjadi pergumulan kita, dan bagaimana cara kita untuk datang kepadanya. Saudara-saudara, kekhawatiran itu membuat firman Tuhan yang ditaburkan. Ini yang mau dikatakan kepada kita. Sering sekali orang mendengarkan firman Tuhan, aktif ke gereja, bahkan di rumah terus mendengarkan firman Tuhan. Tetapi
sering sekali kita tetap juga masih tidak berbuah, tidak percaya, tidak tinggal dalam firman Tuhan. Karena apa? Karena kekhawatiran itu terus berada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita mau percaya kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Biarlah Tuhan itu sendiri dan firman Tuhan yang hidup itu. Karena di dalam firman Tuhan itu ada roh Allah, ada nafas Allah di dalamnya. Maka ketika kita sungguh-sungguh mendengarkan dan berserah kepada Tuhan, maka hidup dan pikiran kita semuanya akan dikuasai oleh Tuhan. Dan ketika kita membiarkan hati kita untuk tenang, untuk teduh, dan jangan mau tinggal dalam kekhawatiran-kekhawatiran itu, maka firman Tuhan itu tidak akan pernah dihimpit, katanya. Tadi saudara-saudara, ada 4 jenis tanah yang disaburkan oleh firman Tuhan. Ya, salah satunya adalah tanah yang berduri. Jadi ketika bibit disemaikan di tanah yang berduri itu, maka duri itu yang akan menghimpit. Saudara-saudara, dari bahasa Inggrisnya ya ada istilah choke dan suffocate. Ya, choke itu mencekik sehingga orang yang tercekik bisa mati, ya, atau bisa kekurangan nafas. Demikian juga suffocate. Suffocate itu situasi yang ketika kita mau bernapas itu dihalangi. Misalnya ketika kepala kita ini ditutup oleh plastik sehingga udara tidak boleh kita hirup lagi, atau kepala kita ini dihimpit oleh bantal, atau dengan disumpal dengan kaos kaki misalnya, ya, ditutup dengan lakban sehingga kita tidak bisa bernapas, sehingga kita akan apa? Mati. Demikian juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang disaburkan ke dalam hati manusia, orang yang percaya, ketika kita khawatir, maka firman Tuhan itu akan dihimpit oleh rasa kekhawatiran itu. Sehingga bukan saja firman Tuhan itu tidak bekerja apalagi berbuah, tetapi juga firman Tuhan itu sendiri akan mati. Dan sia-sialah semua apa yang kita dengarkan tentang firman Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, jauhkanlah rasa khawatir. Ketika kita khawatir seperti yang saya katakan, kita sedang mau mengatakan bahwa Tuhan adalah lemah. Ketika kita khawatir, kita mau katakan bahwa Tuhan tidak mendengar kita. Tuhan tidak menyertai kita. Tuhan tidak memberikan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak mengasihi kita. Oleh karena itu saudara-saudara, itu pemahaman yang salah. Padahal benarkah Tuhan tidak mengasihi kita? Tidak mungkin. Tuhan terus akan mengasihi kita. Bahkan Dia tidak bisa tidak mengasihi kita. Oleh karena itu jangan pernah takut dan jangan pernah khawatir. Percayalah kepada Tuhan. Dan saya mau katakan kepada kita, sama seperti yang dikatakan 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7 itu, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara hidupmu. Makanya mari serahkan hidup kita kepada Tuhan, supaya segala kekhawatiran kita itu akan dihilangkan, dan kita sungguh-sungguh yakin dan percaya, sehingga hidup kita akan tenang, dan firman Tuhan itu akan semakin berbuah dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan bekerja, berbuah, dan hidup terus dalam kehidupan kita, sehingga rasa khawatir dan takut itu akan hilang kepada kita. Apalagi di masa pandemik virus corona ini. Saudara-saudara, seberat apapun jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Bahkan sampai ketika kita menghadapi virus corona itu sendiri pun jangan pernah takut. Kalau Tuhan mengizinkan kita hidup, maka Tuhan akan memulihkan kita semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Jadikan kami tetap boleh menghidupi firman-Mu dan tinggal dalam Tuhan sendiri, supaya kami jauh daripada ketakutan dan kekhawatiran. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Teruslah mendengarkan firman Tuhan. Tetaplah percaya dan yakin, dan jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Besok kita masih mendengarkan firman Tuhan. Teruslah mendengarkan firman Tuhan, supaya kita tetap dikuatkan.
Sampai ketemu. Salam.